Kalau datang surat dari Romawi pakai tanggal. Kalau datang surat dari Koptik Mesir pakai tanggal. Ada tahunnya. Sedangkan orang Islam waktu itu ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tapi tak ada tahunnya. Karena bangsa Arab, bangsa primitif, buta huruf, tidak punya peradaban, tak ada tahunnya. Akhirnya berkumpullah para sahabat, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Agendanya bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Masing-masing sahabat silakan memberikan pendapat. Lahir Nabi tidak dijadikan tahun 1. Turun wahyu tidak dijadikan sebagai tahun 1. Nabi meninggal tidak dijadikan tahun 1. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali yang memberikan pendapat ini disetujui oleh Umar. Pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat Sayyidina Umar. Andai dua-duanya kita terima tak jadi masalah, tak ada kaitan dengan akidah, maka diucapkan dalam pendapat yang keempat ini, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Maka disetujuilah pendapat yang keempat ini berdasarkan ijma' musyawarah antar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa pemerintahan gubernur Abu Musa al-Ash'ari, bahwa sehebat-hebat Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab itu orang dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi pilihan, walaupun Umar bin Khattab itu tidak berani setan melewati jalan yang sudah dilewatinya, pun begitu hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi dia memutuskan tahun itu tetap berdasarkan musyawarah. Ini inovasi ibadah yang sudah ditentukan bentuknya nggak boleh. Nggak boleh rukuknya ditambah dengan gerakan yang ada irama senamnya atau model tambahan, nggak ada. Itu inovasi yang nggak boleh karena sudah ditentukan. Tapi ada ibadah yang oleh Allah dibebaskan mutlak, tidak diikat, maka Anda boleh pilih dari yang diperkenankan. Misalnya apa? Perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah zikir kepada Allah, dan Allah tidak membatasi waktunya. Sepanjang nafasmu masih berhembus, maka berbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat. Ini dulu. Terbatas, nggak terbatas, bebas waktunya. Boleh pagi, boleh siang, boleh karena Allah tidak membatasi. Lah kalau ibadahnya zikir, nggak ada disebut inovasi. Yang ada adalah jihad memperbanyak zikir untuk menjalankan perintah Nabi. Lah ini doa juga begitu. Yang ada adalah perintah, sampai dikatakan kok, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, Allah, aku akan kabul kepadamu. Segala kebaikan boleh Anda minta. Jika Anda berdoa dengan lafaz yang diucapkan Nabi, jelas itu lebih bagus, karena Nabi lebih tahu yang layak untuk diminta. Cuma kalau kita berdoa asalkan maknanya benar, nggak ada larangan. Dari masa ke masa ulama membuat doa. Ada doanya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah berdoa yang tidak pernah diajarkan Nabi waktu ada orang kritik, Allah rahimallahu imran ahdali uyubi. Ya Allah, berikanlah kasih sayang pada orang yang menunjukkan. Nabi tidak pernah mengajari doa semacam itu, tapi berdoa enggak bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, sahih riwayat. Banyak doa dibaca oleh sahabat Nabi, tapi itu adalah doa permintaan sesuatu yang sah. Baik, ini adalah masalah doa. Setelah doa akhir tahun awal tahun itu, di dalam doa itu ada makna untuk introspeksi diri, makna evaluasi, makna berharap kepada Allah. Dari maknanya nggak ada yang salah. Selagi kaidah yang pertama sudah dipakai, bahasanya berdoa adalah boleh dengan bahasa apapun, lafaz apapun, permohonan apapun. Artinya apa? Nyambung kepada Allah, terus diperkenankan. Ini masalah doa. Tolong wahai saudara-saudaraku, jangan Anda gampang ngomong doa itu langsung bid'ah.